Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Purnama Aji, Prodi Manajemen, kelas Manajemen I, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Pendidikan Pancasila, nama dosen Dr. Rondes Amsori, Sarjana Hukum, Magister Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan membahas tentang pengusaha membayar upah atau gaji di bawah UMR. Apakah melanggar hak asasi manusia dan nilai-nilai Pancasila? Di sini sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan pengertian upah atau gaji. Apa yang dimaksud dengan upah? Menurut pasal 1, nomor 30, Undang-Undang nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan atau akan dilakukan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upah dan gaji. Nomor 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang A. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang B. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh. Nomor 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Undang-undang ini mengatur tentang perselisihan hubungan industrial, yakni perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak. Nomor 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sedikitnya ada 4 masalah pokok dalam klaster ketenagakerjaan. Undang-Undang Cipta Kerja mulai dari mekanisme PKWT, pengupahan, pemutusan hubungan kerja, PHK, pesangon, dan outsourcing. Pengantar. Buruh, pekerja, pegawai, tenaga kerja, atau karyawan pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau pengusaha atau majikan. Pada dasarnya, buruh, pekerja, tenaga kerja maupun karyawan adalah sama. Namun dalam kultur Indonesia, buruh berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasaran, dan sebagainya. Sedangkan pekerja, tenaga kerja, dan karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi dan diberikan cenderung kepada buruh yang tidak memakai otot, tapi otak dalam melakukan kerja. Akan tetapi, pada intinya, sebenarnya keempat kata ini mempunyai suatu arti yaitu pekerja. Hal ini terutama merujuk kepada Undang-Undang Tenaga yang berlaku umum untuk seluruh pekerja maupun pengusaha di Indonesia. Buruh dibagi atas dua klasifikasi besar. Nomor 1, buruh profesional. Biasa disebut buruh kerah putih menggunakan tenaga otak dalam bekerja. Buruh kasar. Biasa disebut buruh kerah biru menggunakan tenaga otot dalam bekerja. Inti permasalahan. Masalah yang dihadapi karyawan adalah masih banyaknya perusahaan yang memberikan upah atau gaji di bawah UMR yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh, dan apabila hal yang tercantum dalam undang-undang tersebut dilanggar oleh perusahaan,
maka perusahaan bisa dikenakan denda atau hukuman. Mungkin saat ini banyak perusahaan yang memberikan upah di bawah UMR, sehingga hal ini yang harus diperhatikan lagi oleh pemerintah. Hak-hak buruh. Hak-hak buruh adalah sejumlah peraturan perundangan dan hak asasi manusia yang terkait dengan hubungan antara buruh dengan majikan. Hak ini biasanya diperoleh melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan. Secara umum, wacana tentang hak-hak pekerja terkait dengan negosiasi gaji, tunjangan, dan kondisi kerja yang aman. Salah satu isu terpenting adalah hak untuk membentuk asosiasi. Asosiasi memungkinkan karyawan untuk bernegosiasi dalam kelompok atau secara kolektif dengan majikan untuk meminta upah dan kondisi kerja yang lebih baik. Hak buruh juga memberikan buruh hak untuk turut serta dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Pengkritik. Hak-hak buruh mengklaim bahwa peraturan yang diadvokasi oleh aktivis hak-hak buruh dapat membatasi kesempatan untuk bekerja. Di Amerika Serikat, para kritikus keberatan dengan serikat buruh yang meminta majikan untuk hanya memperkerjakan anggota serikat buruh. Undang-undang Taft-Hartley di Amerika Serikat melarang tindakan seperti itu, tetapi tidak memberikan persyaratan yang ketat. Undang-undang Taft-Hartley juga memungkinkan negara bagian untuk menyetujui undang-undang hak untuk bekerja yang tidak mewajibkan perekrutan anggota serikat buruh. Para buruh menanggapi bahwa kebijakan ini menyebabkan permasalahan penumpang gratis. Dalam kata lain, buruh-buruh yang tidak tergabung dalam serikat buruh dapat menikmati hak yang telah diperjuangkan oleh serikat buruh. Perusahaan dilarang memberikan upah di bawah UMR. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Gubernur bertugas menetapkan upah minimum provinsi dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota dengan syarat tertentu, yang nilainya harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Pengusaha yang membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta. Solusi jika perusahaan tidak mampu membayar upah minimum. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada prinsip telah mengatur bahwa pengusaha dilarang memberikan upah di bawah upah minimum. Akan tetapi, pengusaha diperbolehkan menangguhkan pembayaran upah minimum. Penangguhan ditetapkan oleh gubernur untuk jangka waktu paling lama 12 bulan. Setelah berakhirnya izin penangguhan, maka pengusaha wajib melaksanakan ketentuan upah minimum yang baru. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Bila ada salah dalam mempresentasikannya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.